Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. Kita tungguin ya. Cuci tangan pakai sabun ya. Kalau sudah, silakan dilanjut nonton videonya. Jangan kemana-mana, Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Biskota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang pertama kami hormati Bapak AKBP Huri Nugroho SHMA selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Bima bersama rombongan yang alhamdulillah di kesempatan kedua ini berkesempatan bersama kita semua untuk menyampaikan materi tentang narkotika, Pak ya. Iya, karena Badan Narkotika Nasional. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan rahmat kemudian kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafa Al-Ustadz Khairuddin SPDI, para ustadz dan ustazah, para santri dan santriwan yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan hidayah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang senantiasa dititipkan kepada kita semua, sehingga kita memiliki hati yang mengerti dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwan dan kita semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di materi pertama tadi kita sudah belajar banyak tentang sejarah dan Pancasila. Dan di sesi kedua di daurah ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari Badan Narkotika Nasional Bima, yaitu tentunya berkaitan dengan hal-hal yaitu narkotika, apa, bagaimana, serta dampak dan cara dan hal-hal lain tentang narkotika akan bisa kita dapatkan di sesi kedua di materi daurah ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak AKBP Huri Nugroho SHMA selaku Kepala BNN Bima. Oleh karena itu harapannya sebelum materi ini disampaikan kepada seluruh santri dan santriwan untuk senantiasa menyiapkan peralatan tulisnya, mendengarkan dengan saksama, simak dengan baik-baik, ambil poin-poin penting dan pelajaran, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terbaik bagi kalian untuk hari ini. Oke, siap untuk mendengarkan materi? Siap. Ya, masih semangat? Masih. Kalau semangat, takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Alhamdulillah, ini Pak cara kita menyemangati santri dan santriwan. Mudah-mudahan diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita langsung saja akan mendengarkan materi daurah di sesi kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak AKBP Huri Nugroho SHMA, dan kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan pondok Ustadz Khairuddin SPDI. Kemudian yang saya hormati
para ustadz dan ustazah yang mengajar di sini, serta seluruh anak-anak saya, santri dan santriwati. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di acara apa ini, Pak? Oh, kajian. Nah, ya. Ya, terima kasih kami dari BNN. Ya. Ada yang tahu kepanjangan BNN apa? Ya, jadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Ya. Ya. Jadi kira-kira narkotika untuk gambaran awal yang saya bisa tanamkan di adik-adik adalah yang semua bahan yang masuk ke dalam tubuh itu yang akan merusak tubuh. Ya. Nah, saya juga cuman hanya bisa banyak mengingatkan jangan salah makan obat. Ya, karena itu nanti akan menimbulkan ketergantungan. Biasanya kalau pusing-pusing sedikit Dekolgin atau minum obat gitu kan. Jangan dibiasakan. Kalau sekedar hanya flu, pilek, olahraga saja, banyak makan, banyak ini pasti akan sehat. Demikian juga yang lainnya. Ya. Kalian kan rata-rata pernah ke puskesmas kan? Pernah sakit, pernah minta obat ke dokter. Nah, bayangkan saja kalau seandainya kalian sakit flu, minum obat flu 1 pasti ngantuk. Ya kan? Tidur dan harus istirahat. Nah, tiba-tiba kalian salah minum obat, tiba-tiba diminum 2 atau 3, pasti akan bangun nggak? Ya, minum 1 aja udah berasa ngantuk. Nah, itu intinya obat-obatan, makan makanan yang masuk ke tubuh kita itu akan membuat sesuatu di badan kita menjadi tidak normal. Nah, biasanya orang yang sudah menggunakan narkotika ini tidak bisa seperti kalian duduk ngaji, nggak bisa, pasti hidupnya sudah tidak normal, Ustadz. Itu pembukaan dari saya. Nanti kita sambil tanya jawab, sambil diisi kuesionernya ya. Sementara ini mungkin karena ada yang bisa menjelaskan lebih spesifik, nanti saya bantu di sesi tanya jawab. Silahkan Om Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin adik-adik santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Al-Wafa dan yang kami muliakan, Tuan Guru juga Ustadz serta pimpinan dari Al-Wafa, Ustadz Hairudin yang kami cintai juga. Kalau Ustadz Hairudin ini teman main saya waktu kecil, ya, teman main. Jadi dulu itu atau pakai bahasa Bima, ada yang ngerti bahasa Bima atau semua santrinya dari Bima? Apa ada yang dengar kabar ada yang dari Kupang juga, dari Flores juga, luar biasa, subhanallah. Jadi Ustadz ini dahulu kala ceritanya 30 tahun yang lalu ya Ustadz ya, di Rabadompu itu ada SMA 3, itu ada pohon besar, pohon kekapi, pohon kekapi kalau orang Bima bilang. Jadi pohon kekapi dan izindan. Jadi di pohon itu kami selalu naik gitu ya. Ada pohon itu yang menjulang begini. Mungkin itu dari kecil kita sudah dilatih ya untuk bisa menaklukkan pohon besar itu. Dan alhamdulillah beliau itu selalu dapat naik di puncak yang paling tinggi. Dan itu nggak main-main itu naik di pohon besar itu. Risikonya antara dua ya. Kalau nggak jatuh ya berhasil naik ke atas gitu ya. Dan alhamdulillah beliau ini paling cekatan kalau naik ke atas itu. Dan beliau selalu di atas. Dan Om Chan tuh nggak berani tuh kalau naik ke atas tuh, takut jatuh gitu ya. Takut jatuh. Dan mungkin itulah filosofinya beliau, untuk tekadnya kuat dan kemauannya tinggi sehingga berdirilah Pondok Pesantren itu adalah sebuah filosofi. Jadi kalau ada yang suka manjat pohon, panjat aja nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tapi hati-hati, jangan lupa baca bismillah ya.
takutnya ada jin atau ada apa ya yang sekitar itu mengganggu jadinya. Jadi karena di usia-usia kalian ini sel motoriknya masih jalan, otaknya belum matang sempurna. Jadi itulah pentingnya Badan Narkotika Nasional itu memberikan pemahaman, karena kalian ini usia-usia muda, ibarat pohon tadi, ya batangnya belum terlalu kuat, ya masih muda ya. Jangan sampai pengaruh obat-obatan ini menghambat pertumbuhan kalian ya. Jadi kita ini ibarat pohon ya. Jadi adik-adik ini usianya masih muda sekali ya. Kira-kira di sini usianya rata-rata berapa? Ayo yang laki berapa usianya? 15 tahun. Kalau yang di belakang 16, 19, ada 18. Oke, jadi itulah usia-usia produktif di mana kalian sedang mengalami masa pertumbuhan, sedang mencari jati diri ya. Sama kayak saya sama Ustadz dulu 30 tahun yang lalu masih suka manjat-manjat gitu ya. Jadi masih mencari jati diri. Nanti kita mau jadi apa nanti kalau besar Ustadz? Itu nggak mikir kita itu. Yang penting kita menikmati masa muda kita ya, diisi dengan banyak belajar, diisi dengan banyak-banyak nilai agama. Makanya kesempatan ini adalah kesempatan yang cukup langka buat adik-adik sekalian ya. Jangan sampai adik ngantuk ya. Ya, jangan sampai adik lengah. Dengar baik-baik apa yang diucapkan oleh pemateri di depan. Dan untuk 50 orang yang berhasil menjawab pertanyaan saya siapkan hadiah. Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah nggak? Kurang semangat. Baik. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana itu perkembangan usia produktif. Apa hubungannya sih usia produktif sama narkoba? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab apa sih? Atau ada yang tahu apa kepanjangan narkoba? Langsung kasih hadiah nih. Pak Arif siapkan hadiahnya. Narkoba, ada yang tahu? Cukup di tempat saja. Ada mic-nya satu lagi, Ustaz? Biar tidak terlalu ini, biar interaksinya enak. Mic-nya cuma satu saja. Oke, nggak apa-apa. Ada yang tahu apa kepanjangan narkoba? Nggak apa-apa salah, jangan takut salah. Hidup itu nggak usah takut salah ya. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang benar itu harus melewati berbagai kesalahan. Oke? Ayo, angkat tangan dong. Harus berani, harus berani. Ini temanya aja. Siap kawal Pancasila dan jauhi narkoba. Bagaimana mengawal Pancasila? Angkat tangan aja nggak berani? Ayo. Ayo, siapa yang tahu apa kepanjangan narkoba? Ayo. Narkoba, ayo siapa? Atau 5 orang maju sini nggak apa-apa. Maju sini deh, yang berani langsung dapat hadiah nih. 5 orang, ayo sini ayo. Ayo laki-laki deh, yang laki-laki dulu deh. Ayo. Nilai harus berani, laki-laki harus berani. Iya. Ayo. Yang tahu, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa. Tetap dapat hadiah kok. Ayo. Yang mana itu? Satu, oke. Apa narkoba? Oke, luar biasa dapat hadiah. Silakan dikasih. Nah, narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Kenapa bahan adiktif? Karena bikin ketagih. Makanya hati-hati, jangan sampai melakukan sesuatu sampai ketagihan. Cukup kita belajar sama baca Al-Quran aja yang bikin ketagihan. Ya. Nah, kenapa harus kita hindari? Karena memang usia-usia adik-adik ini masih muda, masih ibaratnya masih belia sekali. Jangan sampai kena yang namanya narkoba tadi. Nah, inilah otak-otak kalian nih. Fungsi otaknya di sini nih. Nih, coba pegang semua kepalanya coba. Ya, masih ada otaknya apa enggak? Masih ya. Masih coba pegang. Gimana? Panas nggak? Panas. Nah, panasnya itu antara belum makan ya. Antara belum makan atau kurang tidur ya. Gimana? Ya. Siap, luar biasa. Masih pegang semua. Ya. Oke, pegang ya. Pegang dulu, jangan dulu nih. Kalau belum saya suruh turun, jangan suruh turun. Oke. Nah, ini fungsinya ada nih. Ada untuk melihat, ada untuk mendengar, ya, ada untuk merasakan. Nah, kalian merasakan ya. Jadi narkoba itu menyerang pusat otak. Kalau sudah diserang otak, kita nggak bisa berdiri. Karena fungsi perintah itu ada di sini. Nah, makanya yang membedakan antara manusia dan binatang hanya di otak.
Saya tanya lagi, manusia terdiri dari berapa bagian otak? Ada yang bisa jawab? Dua. Ada yang bisa jawab? Satu. Yang wanita? Tiga. Yang tiga ini luar biasa. Sini maju sini. Ayo maju, luar biasa. Tiga. Coba sebutin otak apa aja. Nggak tahu dia. Pak Guru langsung dikasih hadiahnya. Yang bilang tiga, yang bilang dua, yang bilang satu semuanya. Yang betul ada tiga. Sama-sama. Otak belakang. Otak belakangnya. Ya. Otak belakang luar biasa. Otak belakang itu berfungsi untuk motorik. Jadi jangan heran kalau usia 1 sampai 4 tahun adik-adik bayi masih belajar jalan. Jadi masih sempoyongan ya, karena masih keseimbangan. Nah, yang selanjutnya otak tengah. Pegang di atasnya, otak tengah. Nah, otak tengah ya. Jadi otak tengah ini berkembang pada usia 7 sampai 19 dan 20 tahun ini ya, 19 dan 20 tahun ini. Jadi otak tengah ini berfungsi untuk mengetahui, penasaran ya, ingin tahu bagaimana sih rasanya ya, bagaimana rasanya kopi, bagaimana rasanya teh ya, bagaimana mengetahui lawan jenis, itu masih penasaran tuh. Jadi penasaran kemudian ya. Jadi hati-hati dalam perkembangan usia otak kalian. Untuk otak tengah ini hati-hati memilih hati-hati memilih teman, karena di usia-usia itu kalian sedang lagi semangatnya, lagi terbakarnya ya, anak muda ya. Nah, sisanya sesuai dengan BKKBN mengatakan otak sempurna itu matang di usia 25 tahun. Ada yang usianya 25 tahun di sini? Berarti adik-adik otaknya belum matang sempurna. Nah, coba pegang lagi ya di tengah nih. Nah, kenapa otak depan dikatakan otak untuk matang sempurna? Karena di sini yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang halal, mana yang haram ya. Ya, sampai di situ mengerti? Yang membedakan manusia dan binatang adalah binatang cuma hanya 2 otaknya. Otak motorik sama otak tengah ya, otak yang nafsu di tengah ini sama keseimbangan. Dia nggak punya otak depan. Makanya jangan heran kalau lihat kambing suka nongkrong di pinggir jalan, suka nongkrong di tengah jalan, karena dia nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Tahu atau tidak? Nggak katanya. Bagus nggak ya saya nongkrong di jalan? Makanya jangan heran, kambing suka lewat aja di jalan, anjing suka lewat aja di jalan gitu ya, bebek suka lewat aja di jalan, karena dia nggak tahu baik atau tidak nggak sih nongkrong di jalan. Sementara manusia kan tahu kan, iya. Kalau kita berdiri di tengah jalan apa yang terjadi? Kita tabrak mobil. Makanya itulah 3 fungsi otak yang harus kalian ketahui. Dan saran kakak, ketiga fungsi otak ini harus dijaga baik-baik. Kalian sudah melewati perkembangan otak belakang, sekarang kalian berada di masa berkembangnya otak tengah, di mana otak tengah itu mengenai rasa ini ada nih, nah rasa dan sebagainya. Nah sekarang kita masuk bagaimana narkoba menyerang otak ya, bagaimana narkoba menyerang otak. Jadi di otak kita ini ada namanya sel dopamin. Apa namanya? Sel dopamin. Apa? Vitasimin. Kurang dengar. Sel dopamin, luar biasa. Dopamin ini adalah cairan hijau ya. Jadi kalau yang biasa suka main game online ya, karena kebanyakan main game online, lolos ya, losa cairan lagi menyebar ke semuanya ya, menyebar ke otak belakang, otak tengah, termasuk otak depan ya. Gara-gara game online nefar sebea ya, gara-gara game online nefara sedekah ya, nefar doktua, nefar ilenga ede dopamin karena deh ya, lega Allah ede sel dopamin. Makanya sudah dilarang dalam agama sesuatu jangan berlebihan. Nah sekarang saya tanya, apa sel dopamin? Oke, kasih hadiah Pak Guru. Cairan hijau, tapi bukan ingus ya. Jadi begitu. Nah sekarang kita banyak tanya jawab aja nih. Ada yang mau tanya-tanya? Yang tanya kasih hadiah lagi. Siapa yang mau bertanya langsung dapat hadiah nih. Silakan.
Ada yang mau bertanya? Adik-adik yang di belakang? Gimana cara main game yang bagus gitu? Itu bukan pertanyaan, itu mah nggak mau saya jawab. Ya. Penyebab apa tadi katanya? Oke, bagus. Sudah dapat hadiah? Oh, sudah. Oke. Kasih di sebelahnya aja hadiahnya karena dia sudah bertanya. Oke. Penyebab orang memakai narkoba. Yang pertama, ada yang bisa jawab? Kasih hadiah lagi nih. Penyebab orang pakai narkoba. Ada yang bisa jawab? Mami baca dulu. Ketagihan. Itu efek. Kalau itu mah, itu efek pakai narkoba pusing. Bapak, aku udah usah tadi narkoba. Suruh mereka apa? Maksudnya? Oke, kasih hadiahnya. Penasaran, ya, penasaran ya, penasaran. Oke, Om Chan jawab ya. Kenapa orang pakai narkoba? Yang pertama, penasaran itu bisa ya, penasaran. Yang kedua, nilai akidah agamanya kurang ya, ya. Nilai akidahnya agamanya kurang. Jadi kurangnya pemahaman agama ya. Yang paling penting, rata-rata anak-anak yang makin narkoba karena mereka broken home, tidak ada kasih sayang perhatian orang tua. Mau baca aja broken home, coba baca broken home. Apa arti broken home? Ya? Single parent, ya betul. Mbaknya jawab terus ya. Oke. Jadi rata-rata mereka makin narkoba adalah kurang perhatian dari orang tua ya. Orang tuanya mungkin sudah berpisah, jadi anaknya sudah nggak ada lagi perhatian orang tua. Makanya bersyukurlah kalian di sini yang punya kasih sayang dari ustadz-ustadznya dan juga orang tua. Makanya orang tua itu adalah malaikat kita yang masih hidup, apalagi ibu, betul kan? Surga ada di telapak kaki ibu. Nah, luar biasa. Dan yang selanjutnya salah milih teman. Ya, salah milih teman itu. Ya, temannya misalnya bilang gini, kamu nggak gaul kalau nggak pakai ini, kayak gitu kan. Nah, kalau ketemu temannya begitu dijauhin ya dijauhin. Terus kalau ketemu orang-orang yang nggak dikenal, yang nggak jelas, mending dijauhin. Nah, itu beberapa orang-orang sehingga mau menggunakan narkoba. Jangan sampai terbujuk rayuan orang-orang dan dikenal ya, itu rayuan setan semua itu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ya, yang suaranya keras, kalau bisa berdiri aja sebut nama. Oke, orang yang sudah menggunakan narkoba apakah bisa normal kembali? Nggak bisa normal. Ya, luka pasti ada kope sih parane. Jadi ada bekas ya. Luka aja ada bekas, apalagi narkoba. Narkoba tuh pasti meninggalkan bekas ya. Dan yang paling fatal adalah sel sarafnya putus. Jadi sel saraf itu bisa pulih lagi kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Sel saraf yang hanya sehelai rambut. Bayangkan ya. Orang-orang yang menggunakan narkoba bisa pulih saja, tidak bisa sembuh. Pulih ya. Itu pun ada bekasnya. Misalnya mungkin kalau diajak ngomong suka nggak nyambung gitu kan ya. Misalnya pandangannya sudah nggak bagus gitu kan. Terus kadang dia suka paranoid gitu kan. Ya, tapi kalau ada orang yang sudah pakai narkoba, kita jangan jauhi. Kita ajak dia, kita rangkul dia untuk ayo untuk apa ayo? Direbus. Kok direbus sih? Ya? Oh, luar biasa, dapat hadiah rehabilitasi. Ya, luar biasa. Siapa namanya deh? Ini sudah dapat ini. Kasih yang sebelahnya aja deh, ya. Iya, untuk direhabilitasi. Rehabilitasi adalah program pemulihan untuk orang-orang yang sudah terkena narkoba. Dan itu negara sudah menggratiskan sebesar 72 triliun
biaya untuk rehabilitasi. Dan tempat-tempat rehabilitasi itu ada di kantor kami, di Klinik Pratama BNN, ada di rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum kota juga, dan juga puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk NTB, dan itu gratis. Nah, untuk wilayah NTB masih terbatas dengan rawat jalan. Nanti untuk balai rehab yang besar ada di mana? Ada yang tahu balai rehab di mana? Ayo. Di Mataram, ayo. Ada yang tahu? Balai rehab besar di Indo. Ya? Ya? Makassar, Jakarta, Bali. Ada yang bilang Bogor tadi? Oh ya, kasih hadiah Bogor, itu bukan, ya luar biasa. Jadi kita harus membiasakan sejak kecil untuk berkompetisi ya, berkompetisi biar tidak malas ya. Jadi kalau mau dapat hadiah harus usaha, kalau mau juara harus belajar. Luar biasa. Sudah sisa berapa Pak dulu hadiahnya? Masih banyak. Nanti sisanya kita kasih ke pimpinannya saja untuk dibagikan. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan. Suaranya yang keras. Oh ya, jadi memang di usia-usia kita ini ada namanya suka mengenal cinta monyet gitu kan. Jadi cinta monyet cie yang cinta monyet jatuh cinta sama monyet ya. Iya, itulah pucuk rayu setan itu kan. Gagal doang kayak patah ini wae. Beri hadiah gitu ya. Salaman, cek nomor HP gitu kan. Itu kan. Jadi asmara, jadi pas dia putus cinta ya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, disitulah frustasi gitu kan. Makanya kalian itu nggak apa-apa suka sesama, mungkin lawan jenis, mungkin sebatas suka aja, tapi jangan terlalu cinta ya, cukup cinta kita pada ya, pada Allah. Iya, nanti ada masanya ya. Tenang Allah itu sifat cinta-cinta dan berarti tengah itu cinta monyet, mau jadi monyet. Cinta monyet karena deh nanti kalau udah usia 25 tahun ya, sudah ganteng kayak Ustadz, baru itu cinta sejati ya. Jadi jangan percaya sama orang-orang yang suka bawa mawar ya, mending percaya sama orang yang nanti bawa mahal gitu. Jangan percaya sama orang yang suka kasih coklat, percaya aja sama orang yang bawa seperangkat alat sholat kayak gitu. Betul. Ngomong ini sudah berkeluarga belum? Sudah. Oh, alhamdulillah. Jadi ada yang bertanya lagi? Mungkin Ustaz yang bertanya nih. Ada ya, siap. Tanya aja sampai ya. Oke, jadi luar biasa. Dapat hadiah, pertanyaannya luar biasa, mantap. Kenapa pabrik narkoba nggak ditutup? Jadi memang manusia ini banyak ya. Jadi ibarat orang menangkap ikan di lautan ya. BNN ini nangkap ikan pakai jaring. Pernah lihat nggak nangkap ikan pakai jaring besar? Set, tangkap. Tapi ada yang bocor juga. Begitu juga dengan narkoba. Walaupun sering ditangkap tiap hari, muncul lagi ya. Makanya BNN selalu hadir dan tetap di garda terdepan ya. Jadi kalau diibaratkan tuh munido uta di moti ya, Garut ya, ambil banyak, tapi ada yang lolos juga. Nah, yang lolos ini kita kejar dulu sampai dapat ya. Jangan sampai dia menyebar lagi. Jadi memang manusia itu nggak ada puasnya ya adik-adik ya. Disitulah kita harus tetap waspada. Oke, ada yang tanya lagi, silakan. Apa akibat narkoba? Om Dias, coba tunjukin akibat narkoba. Iya, kita lihat slide-nya. Atau ditunjukin aja tuh artis-artis yang terkena narkoba tuh. Nah, ini artis yang terkena narkoba. Narkoba menyerang siapa saja. Nah, ini dia. Narkoba menyerang siapa saja. Nah, ini ada yang kenal nih. Ini komedian Nunung. Ya, ini banyak, ada Doyo. Tuh siapa lagi tuh?
ada musisi, tuh lengkap. Jadi narkoba itu tidak mengenal siapapun, semua bisa kena narkoba, ya. Makanya kita harus memperkuat pertahanan diri kita, ya. Sejak dini harus kuat, ya. Semua yakin kuat? Kuat. Ya. Coba lihat apa pengaruh narkoba, Om Dias. Nah, ini dia nih. Ini akibat-akibat dari narkoba, ya. Coba dari mata, ya, matanya bisa merah, ya. Kadang kurang. Kenapa merah? Karena rata-rata orang yang pakai narkoba itu nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur, begadang, gitu kan. Ya, dari begadang sehari, 2 hari, ya, di mana-mana fungsi otak atau mata itu kan harus istirahat, ya. Ya, kita wajib istirahat. Akhirnya kelelahan jadi meninggal. Makanya orang-orang yang pakai narkoba akan mendapat 3M. Ada yang tahu 3M? Apa? 3 miliar katanya, 3 miliar katanya Ustaz. Luar biasa. 3M itu pertama masuk rumah sakit, 2 masuk penjara, yang ketiga tahu masuk kemana? Masuk kuburan. Ini masuk kuburan dikasih semua nih, 1, 2, 3, 4 masuk kuburan. Masuk kuburan semua tuh kasih. Masuk kuburan. Tapi jangan khawatir, ada solusinya. Masuk yang satu lagi, masuk rehabilitasi. Nah. Oke, ini akibat dari penyalahgunaan narkoba. Matanya merah, kulitnya keriput, cepat tua, ya. Umurnya 12 tahun, kelihatan kayak 34 tahun, gitu kan. Tuh, rongga mulutnya ada gosok oivela, gitu kan, keluar ngileran, gitu kan. Nah, tuh, hatinya, gitu kan ya, hatinya nggak sempurna. Nah, pencernaannya sudah nggak bagus, gitu kan ya. Nah, tuh banyak itu. Ada kulitnya keriput, hati, jantungnya, denyutnya nggak karuan, ya. Kadang cepat, kadang lambat, gitu kan. Nah, ini nih. Apakah kalian mau begini? Nggak mau kan? Iya. Kita harus perkuat pertahanan diri. Masa depan kalian masih panjang. Mungkin di antara kalian ini ada yang bisa menjadi pimpinan pondok pesantren Al-Wafa ke depannya. Mungkin di antara kalian ini ada yang bisa menjadi penyuluh narkoba nanti. Atau mungkin ada yang menjadi kepala BNN Kabima juga di sini nanti. Iya. Jadi ini adalah penyalahgunaan narkoba. Makanya kalian harus tetap semangat. Yang cita-citanya mau jadi guru angkat tangan. Yang jadi guru. Gak ada yang mau jadi guru sini Ustaz. Yang mau jadi guru angkat tangan. Gak ada. Yang mau jadi polisi. Gak ada juga. Mau jadi apa dong? Mau jadi Ustaz? Wah, aduh, luar biasa. Yang mau apa cita-cita Ustaz? Nah sekarang kalau sudah jadi Ustaz, Ustaznya di mana? Mau ngajar di mana? Pondoknya di mana maunya? Kan Indonesia banyak yang luas. Di Surabaya. Woi, itu mau di mana? Oh di Inggris. Dia mau di Inggris. Kasih hadiahnya, kasih. Dia mau ngajar di Inggris. Mau aja bahasa Inggris, mau ngajar di Inggris. Ya, coba sih kamu tes bahasa Inggris. Coba sih tes bahasa Inggris. Coba ini tentang lo tes bahasa Inggris. Main nih, kita tak deh. Ya, ya. Katanya bisa. Katanya mau ngajar di Inggris. Mana yang bisa bahasa Inggris nih? Yang bisa bahasa Inggris di sini. Ayo, masa Om Chan aja yang bisa? Itu sudah sering itu. Yang lain dong. Kasih kesempatan teman. Ini sudah dapat. Yang belum. Ya harus berani tampil. Ini atau pakai bahasa Arab mungkin. Nggak ada yang cita-cita ngajar di Madinah gitu. Nah itu ya. Ayo, tampil di depan dong. Harus berani. Judulnya aja siap awal Pancasila dan jauhi narkoba. Masa takut sih? Harus berani tampil. Yang hafal Pancasila. Yang hafal Pancasila ketiga. Persatuan Indonesia. Ini langsung jawab nih Pak Guru. Sudah dapat ya Persatuan Indonesia. Sila ke-1. Itu Pak Guru belum dapat Pak Guru. Ini tuh Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya. Sila ke-4.
Maju di sini biar dapat, ayo maju di sini. Langsung sebutin di sini. Yang laki, ayo. Sini, ayo. Ayo maju. 3-4 orang ayo maju ini. Saya tunjuk aja ya, ini. Ayo, maju. Ayo. Udah nggak usah takut. Emang Om Chan harimau gigit. Ayo dong, sini dong. Ayo berani tampil di sini. Ayo Pancasila. Ayo dong. Ayo dong. Pancasila. Mana nih? Ayo maju dong. Biar di foto. Ini live kita ini sedang ditonton se-Indonesia nih. Kalau nggak percaya nih. Live-nya di mana, Pak Ustaz? Live di Facebook. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita streaming online ya. Langsung ditonton seluruh jajaran se-Indonesia. Itu tuh kameranya tuh. Nanti bisa ditonton ulang di Facebook BNN Spasi Kabupaten Bima. Kenapa kita live? Karena ini adalah bagian dari siar ya, bagian dari kita menyiarkan kebaikan. Karena memang kita di zaman revolusi industri 4.0, jejak digital itu harus ada. Jadi kita bisa share. Mungkin yang belum nonton bisa di-share lagi gitu ya. Gitu. Atau mungkin Ustaz biar live, biar masuk di sini, berdiri di sini dong. Oke. Sementara Ustaz lagi bersama Kepala BNN. Tadi sila keempat, jangan keroyokan dong. Om Chan nggak suka, harus ada yang berani maju ke sini ke depan. Iya. Yang belum, itu sudah yang belakang. Sudah yang merah tadi. Belum. Ya sudah dapat hadiah. Oke. Apa? Sila keempat. Oke, selamat dapat tumbler luar biasa. Itu bisa buat minum teh, buat taruh air, buat taruh jus, luar biasa. Oke. Gimana, masih semangat atau sudah ngantuk? Serius? Masih lanjut? Sila kelima apa? Ayo. Itu yang di belakang. Sudah dapat belum? Oke. Kasih Pak Guru. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Iya. Ayo. Ada yang tahu arti yang dibacakan tadi? An-Naba. Ya? Berita besar, luar biasa. Berarti ini adalah sebuah kesempatan yang berharga buat adik-adik sekalian, karena Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima bisa memberikan sedikit ilmu ya. Jadi kalau majelis ilmu begini nih, jin-jin pada takut, setan-setan pada takut. Betul? Nah, makanya ilmu yang kalian dapat, kuesioner yang sudah kalian isi, sudah diisi semua belum kuesionernya? Diisi dong. Diisi kuesionernya ya. Karena dari kuesioner ini nanti kita akan mengambil indeks ketahanan keluarga. Jadi indeks ketahanan keluarga itu fungsinya untuk mengetahui seberapa kuat, seberapa tahan keluarga itu ya, membentengi keluarganya dari pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Termasuk narkoba ini adalah pengaruh-pengaruh jahat yang akan menghancurkan keluarga. Oke, sambil diisi silakan kita istirahat sejenak. Oke, kebetulan Ustadz saya dikasih pisang goreng nih. Luar biasa. Ya, sambil isi kuesionernya adik-adik. Ya, jangan khawatir, kita masih punya sisa tumbler. Nanti kita akan serahkan ke secara simbolis ke pimpinan pondok pesantrennya. Mungkin nanti pimpinan pesantrennya yang akan menyerahkan ke adik-adik yang belum dapat. Tentunya mungkin ada sistem dan caranya tersendiri. Mungkin selanjutnya mungkin kita penyerahan aja secara simbolis bahan kontak ya, bahan kontak dikeluarkan beberapa, sama sekalian plastiknya Pak Guru dibantu mungkin penyerahan dari Kepala Badan Nasional Kabupaten Bima kepada pimpinan pesantren Al-Wafa, penyerahan secara simbolis bahan kontak ya, souvenir tumbler dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Oke. Oke, mungkin di depan saja mau izin atau di sini di depan spanduk ya. 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 Di foto Pak Guru, di landscape aja, landscape. Iya, mohon izin ya. Ini ya, semoga bermanfaat. Lihat kamera yang live streaming dulu satu kali. Ya, oke, baru lihat kamera yang di depan dokumentasi. Mohon izin.
Ya, kamera dokumentasi siap. Ya, oke. Oke. Stop narkobanya nanti sekali lagi ya. Iya. Oke, tahan. Ya, mohon izin Ustaz, gerakan aksi nasional stop narkoba menghadap kamera ya. Stop kamera, oke. Baik, oke. Terima kasih, mohon izin di tempat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dan juga pimpinan pesantren Al-Wafa. Dan tentunya untuk pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan live kami sudah melalui protokol COVID-19, jadi jangan khawatir. Jadi kami sekarang live-nya ada di masjid ya, ada di musola ya. Jadi kita semua sudah cuci tangan tadi dan tentunya kita menjaga jarak yang aman. Dan untuk diketahui bersama bahwa di Kota Bima maupun Bima sudah dikategorikan zona hijau. Dan tepatnya pas tanggal 1 Juli kemarin PSBB atau pembatasan berbasis kelurahan sudah dicabut dan sekarang kita sudah menuju new normal ya. Sudah nggak ada lagi yang jaga-jaga di pos new sana. Jadi kalau teman-teman Al-Wafa mau beli ikan, mau beli sayur di Pasar Al-Mahami silakan. Sudah tidak ada yang jaga-jaga lagi. Oke? Silakan diisi lagi kuesionernya. Dan tetap walaupun begitu tetap kita menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga tetap jaga sanitasi ya. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci mulut. Iya, cuci mulut pakai apa? Pakai pisang, mau pakai air, luar biasa. Ya silakan diisi kuesionernya. Selanjutnya kita serahkan ke MC. Oke, baik. Ya, diisi dulu kuesionernya. Kita sekarang masuk acara istirahat. Kebetulan sudah siap di depan. Mohon izin, Bang. Dapat pisang goreng. Ya, diisi dulu. Ya, isi ketahu. Nanti Om Chan baca nanti pulang dari kantor. Atas kesempatan dan juga waktu dari adik-adik dan juga khususnya pimpinan Pondok Pesantren Al-Wafa, kami selalu mendoakan yang terbaik untuk adik-adik semua. Semoga cita-citanya sukses di masa depan dan menjadi generasi yang sehat ya, selalu berkah dan berguna bagi bangsa, keluarga dan juga agama. Oke? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya kembalikan ke MC. Baik, santriwan dan santriwati dan kita semua, alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama sosialisasi atau materi di daurah kedua hari ini, yaitu tentang bahaya narkoba dari Badan Narkotika Nasional. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terbaik, luar biasa sebagai wawasan bagi kita semua untuk pencegahan, menghindari serta solusi dari permasalahan yang terjadi di masyarakat hari ini. Kita bisa saksikan anak-anak sekalian, banyak teman-teman sekalian yang pergaulannya tidak teratur, maka mereka terjerumus ke dalam lembah yang namanya ketergantungan narkotika. Jadi ini menjadi perhatian khusus, bahkan menjadi bonus bagi kalian semua yang masuk di Pondok Pesantren Al-Wafa Al-Islami. Jadi kalau di pondok itu artinya kalian terawasi, terkontrol 24 jam oleh aturan dan sistem pondok pesantren. Beda dengan teman-teman di luar yang mungkin setelah pulang sekolah mereka bergaul dengan cara mereka masing-masing, sehingga salah satu penyebab terjadinya ketergantungan narkotika tadi ada yang namanya penasaran, kemudian salah memilih komunitas, salah memilih teman, kemudian asmara juga, broken home. Jadi perhatikan itu semua ya. Ya, jadi kehadiran beliau-beliau dari Badan Narkotika Nasional ini sebuah kesyukuran bagi kita semua untuk mengerti bahaya dari narkotika ya, atau kita istilahkan
narkoba. Ya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak AKBP Budi Nugroho SHMA dan Bang Ardiansa ya, atau Bapak Ardiansa yang telah memberikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga dan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk daurah hari ini kita cukupkan sampai di sini karena kita sudah melewati sesi tanya jawab dan sebagainya dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.